Setelah keberhasilannya dalam menjalankan misi di Vietnam, Thomas Backup yang udah tua akhirnya dipensiunkan dan hilang entah kemana. Di film Sniper yang keempat ini, anak kandung dari Thomas Becken yang bernama Brandon Baker mendapatkan sebuah misi yang sebenarnya itu nggak berbahaya banget. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2010 di perbatasan Kongo, Afrika terjadi serangan bersenjata tentara pemberontak yang didukung oleh para kelompok teroris di situ. Brandon bersama timnya ditugaskan untuk menjadi pelatih para tentara Afrika yang masih belum mengerti berperang. Dengan secara objektif yang mana para tentara Afrika ini nggak ngerti defense. Setiap perang langsung maju dar-der-dor karena gedebok pisang tanpa pertimbangan. Good soldiers. They know how to fight. Your soldiers are courageous and brave. They have to fight the natural tendency to start firing back from unsecured positions. Yes, we know. You gotta aim if you wanna make. Just don't know how to duck. Selain melatih para pasukan tentara Afrika, Brandon bersama timnya juga mendapatkan sebuah misi. Yang mana misi tersebut menghentikan orang-orang Amerika yang tinggal di zona merah, yaitu tempat di mana para pasukan teroris suka melakukan kegiatan senjata. Pada hari itu Kolonel Jagger menugaskan Brandon bersama timnya untuk menjemput seorang petani asal Amerika, yang mau pergi dari rumahnya yang berada di zona merah. Mendengar hal itu, Brandon bersama para pasukan tentara dari Kongo itu pun bersantai-santai dulu, ngejim tipis-tipis dulu. Mereka beranggapan kalau misi yang diberikan ini misi biasa, cuma jemput petani mengungsi hungkul. Sampai-sampai pas ada cewek cakep datang, mereka menjadikannya sebagai taruhan. Hembuk says you don't have the nerve to talk to her. Oh, I'll second that. Yeah. You're on. It's Abramovitz. Lieutenant Ellen Abramovitz. Oh, yeah. Work on the line, Marine. Then get back to me. Fraternizing with a superior officer. Knew she was a lieutenant. Keesokan harinya, perjalanan untuk menjalankan misi pun dimulai menggunakan mobil anti huru-hara. Brandon bersama timnya menuju Kongo, namun di dalam mobil tersebut tak seperti teman-temannya yang terlihat masih bisa ketawa ketiwi. Di situ Brandon terlihat seperti deg-degan gitu setiap momen dalam perjalanan, diperhatikan secara seksama oleh Brandon. Hunters? Chandler and his rich European friends come to get trophies. It was too dangerous for Europeans in this area. Down here, hunters are a big part of the economy. They pay good money to the government, and they feed the local villagers. This may not be Afghanistan or Fallujah, but be careful. It's the jungle of the Congo. Sesampainya di rumah Jihan Brun, para pasukan Brandon langsung bersiaga di luar, sementara Brandon dan temannya masuk ke dalam rumah membujuk Gini agar segera mengungsi dari rumahnya yang berada pada zona berbahaya tersebut. It's for your own protection, sir. I have no problem here. Namun di situ izin pantun yang beralasan dari nenek buyutnya udah tinggal di sana, dan ia juga udah merasa PW banget tinggal di rumah tersebut. Setelah nggak mau mengungsi meninggalkan rumahnya, akan tetapi setelah di kereta-kereta ke Sambel pun akhirnya mau ikut dibawa ke kantor. I'm sorry, but you have no choice. All right. We'll come with you. For now. Dan sewaktu berjalan di luar, yang ternyata terdapat seorang sniper yang udah ngumpet dari tadi yang ingin nembak Babatok. Get down! Setelah itu Brandon bersama yang lainnya kemudian berlari bersembunyi di sebuah peti kemas. Menurut Brandon, penembak jitu misterius itu bukanlah seorang penembak jitu biasa, dan terlihat dari cara dan jarak menembaknya. Brandon sangat yakin kalau penembak itu misterius, yang berada di luar sana itu hanyalah berjumlah satu orang. Setelah terjadi perbakotaan yang kemudian membuat salah satu rekannya terkena tembak, yang lainnya menjadi panik. Satu persatu orang pun berhasil ditembak oleh si sniper misterius tersebut. Hingga akhirnya tersisalah Brandon dan Nelson. Kemudian di situ Brandon langsung menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri pada saat matahari tenggelam dan menembak secara acak, yang mana ketika matahari sedang tenggelam disitulah penglihatan si sniper akan menjadi burik.
Sun's going down. We gotta move. Together. We're fucking dead. Not yet. Not yet. Menurut Brandon itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk kabur melarikan diri, karena jika sudah benar-benar gelap banget si sniper misterius itu akan menggunakan night vision untuk melihat dengan jelas. Idiot. You're gonna get yourself. Tak lama dari itu Brandon kemudian terbangun dalam keadaan sedang dioperasi. Rupanya Brandon sudah diselamatkan oleh Martin, seorang pemburu yang merupakan teman dari Jane Van Brunt. You're the hunter. Morgan Chandler. Where am I? You're in my camp. Sewaktu sedang asyik berjalan-jalan, Martin mendengar suara surat sniper dari arah rumah Jane Van Brunt. Dan sesampainya di sana ia hanyalah menemukan Brandon yang masih bernapas. I gotta get back there. No. It's too dangerous. Alright, stop. Ia yang ternyata Martin adalah orang yang baik banget. Di sisa umurnya yang udah tua itu ia mengumpulkan dan melindungi para anak-anak yatim yang orang tuanya tewas akibat perang. Di kampnya yang di tengah hutan tersebut ia melindungi para bocil-bocil itu dari para teroris yang selalu mencari prajurit baru, memaksa anak-anak yang tidak berdosa untuk bergabung menjadi pasukan mereka, yang kemudian Brandon meminta tolong kepada Martin untuk diantarkan kembali ke rumah Jane Van Brunt. I'll take you to the plantation, but I gotta get back before they leave. So you take me? Yeah, I'm also crazy. I don't thank you. Just don't get me killed. Sesampainya di sana mayat-mayat para pasukan Brandon tidak ditemukan. Brandon bersama Martin kemudian berinisiatif untuk memeriksa masuk ke dalam rumah. Tak disangka ternyata di rumah yang sudah porak-poranda tersebut terdapat seorang bocil SpongeBob yang sangat cantik. Ia adalah Kelly, anak dari Jin Farhan yang sudah bersembunyi dari siang hari di dalam rumah. Kelly? Oh, okay. You killed my father. I didn't know you'd be here. Yeah, I'm Chandler. Santa? Yeah. Di pagi harinya Brandon bersama Martin pun membawa Kelly ke tempat pengungsian anak-anak yatim. Akan tetapi, sesampainya di sana para pemberontak telah menyerang perkemahan mengambil anak-anak untuk dijadikan pasukan pemberontak. Kelly, get down! Chandler! Setelah berhasil menghabisi sebagian pemberontak, Martin dan Brandon pun akhirnya berpisah. Martin berencana untuk melacak para pemberontak demi untuk menyelamatkan para bocil-bocil. Sedangkan Brandon membawa Kelly kembali ke pangkalan militer. Dan perjalanan pun dimulai. Thanks. I'll bring it back. That's if you live. Keep off the roads. Good luck. Dengan kondisi fisiknya yang sangat buruk, selangkah demi selangkah Brandon terus berjalan kaki mengantarkan Kelly sampai ia pingsan tak sadarkan diri. Medic! Radio the UN base! We need to get him to hospital now! What happened to him? Sementara itu jauh di pangkalan militer Amerika para sniper-sniper newbie terlihat sedang berlatih menembak. Ternyata yang menjadi pelatih mereka itu adalah si Miller, seorang asisten sniper beban sewaktu di Sniper 1 dulu. You alright, son? Oh, damn. Fire at will. 19. Di situ, Miller mendapatkan secara kertas bertulisan pesan, kalau anak dari Thomas Backup yaitu Brandon sedang mendapatkan sebuah masalah besar. Now breathe and fire at will. Kembali ke Afrika, sewaktu terbangun, Brandon sudah berada di ruang UKS. Brandon yang awalnya panik itu pun seketika langsung merasa senang setelah suster memberitahukan kalau keberadaan si Kelly sudahlah aman.
Dan ternyata Miller sudah seharian berada di sana menunggu Brandon untuk terbangun di situ. Miller pun memperkenalkan dirinya kalau ia itu adalah teman sejati ayahnya Brandon. Miller menjelaskan kalau ia datang jauh-jauh dari Amerika, bertujuan untuk mengantarkan Brandon pulang kembali ke Amerika, namun Brandon yang selalu dihantui akan kematian teman-temannya itu bersikap untuk memburu si sniper misterius tersebut. Miller yang sudah mempunyai pengalaman segudang sniper itu pun memberikan wejangan kepada Brandon. Ia berkata kalau menjadi sniper itu sama sekali berbeda dengan menjadi prajurit biasa. Is that how you're gonna fight your sniper, up close and personal? Snipe an enemy from a hiding place? That's pure chicken shit. I'm not finished here. Lama kemudian baru aja tidur sebentar tiba-tiba Brandon dibangunkan oleh Miller. Miller mengajak Brandon untuk ke alang-alang di sana. Miller mengetes blender menyuruh Brandon untuk menembak secara tepat ke arah penjaga tower. You want me to shoot? He is your target, take him out. Look, I don't even know who What this... don't you know? What's the distance? He was leaking information to the rebels. Now you have your assignment, take him out. No, you're not ready to take on a sniper, kid. Correction. You don't follow orders. Because he would shoot that man on command. Empty. Lanjut di pagi harinya Kapten Mobak bersama Brandon datang menghadapi Kolonel Jaeger. Kapten Mobak diomelin oleh Kolonel Jaeger karena pada saat kejadian kemarin bukannya melindungi Jin Panrun ia malah kabur pulang ke markas. Sementara Brandon memberikan sebuah informasi yang sangat membagongkan, yang mana salah satu senjata yang dipakai oleh para pemberontak itu adalah senjata kaliber yang dipakai oleh militer Amerika. There are millions of weapons of every caliber in this country. 1 in 11 and a half. That's one of ours. Thank you for your report. That's it. My men were shot by what may have been U.S. weapons. Until further notice, you're confined to base. We cannot afford you running into the middle of an international incident like a cowboy, Sergeant. Setelah itu Brandon kemudian makan malam bersama Letnan Allen. Di situ Brandon memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan meminta dukungan untuk membantunya menyelidiki penyerangan yang menimpa dirinya. Dan yang akhirnya mereka pun berujung ngadu liang papang bersama. First blood. 2. Setelah mendapatkan hormon testosteron yang begitu banyak, pada malam itu juga Brandon pun meninggalkan pangkalan militer, dan langsung bergegas pergi mencari si sniper misterius tersebut. Namun di tengah perjalanan Miller yang mengetahui menyuruh Brandon untuk istirahat dulu. You go up against a sniper in your condition, you're gonna get yourself killed. Came into this world kicking and screaming. I'm a Marine. Dan perjalanan untuk mencari sniper misterius pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama seharian penuh, Brandon akhirnya sampai di camper sembunyiannya si Martin Denden, meminta tolong kepada Martin untuk membantunya mencari si sniper misterius. Sebagai gantinya Brandon akan membantu Martin untuk mencari mendapatkan kembali anak-anak asuhnya yang telah diculik oleh para pemberontak. Mendengar hal itu Martin pun mau membantu Brandon, dan memberitahukan wejangan-hujangan kepada Brandon cara untuk menjadi seorang sniper sejati. Soldiers just bull their way into situations. It's the way they train. The hunter's got to stalk, and when he's stalking, he's got to use the terrain to his advantage. When you're stalking your prey, you've got to become one with the land. Dan perjalanan untuk mencari si sniper misterius itu pun dimulai. Sesampainya di game para pemberontak, Brandon bersama Martin pun langsung memantau keadaan sekitar yang kemudian mereka menyusun sebuah strategi. Martin akan mendekati para pemberontak sedangkan Brandon akan menembaki para pemberontak dari kejauhan. Di antara rumput-rumput kering yang sedang bergoyang. Satu persatu Brandon berhasil melumpuhkan para pemberontak, sampai tersisalah satu orang pemberontak yang mempunyai ilmu kanuragan dari Kalimantan.
Setelah itu Martin yang mengira jikalau para pemberontak sudah habis tertembak, maju ke depan menggunakan skop 8 kalinya akan tetapi. Someone's helping us. Yang ternyata Miller yang kini palanya udah botak sudah berada di rumput kering yang bergoyang sedari kemarin. Setelah itu para anak-anak asuh Martin pun berhasil diselamatkan, dan Miller pun berkata kalau tujuan ia datang ke sini itu adalah untuk membalaskan budinya Thomas Backup sewaktu menyelamatkan nyawanya di Panama dulu. Why do you care? I'm not hearing anyone's orders. He was my friend, he was my teacher, he taught me how to be a sniper. I care, because I knew your father. And he saved my life. Dan juga Miller udah tahu kalau si penembak misterius itu terkenal dengan julukan si Italia, yang mempunyai nama asli bernama Vincent Macchiello, seorang sniper marinir Amerika yang pernah dilatih oleh Miller. Miller sangat yakin kalau Macchiello itu sebenarnya diutus untuk menembak Jean Van Brunt, karena ia menyimpan banyak sekali rahasia, sementara teman-teman Brandon itu hanyalah iseng-iseng berhadiah. All I know is that order had to come from pretty high up in the chain of command. What? I wanted to keep Van Brunt from revealing delicate information. Mengetahui kalau si sniper yang udah nggak misterius itu nggak bakal ketemu, Brandon pun langsung menyusun sebuah siasat yang kemudian, Brandon menelpon Ellen meminta bantuan pasukan dari markas untuk membantunya melawan sniper misterius. Trust her? I don't have to. The conspiracy's coming from the base. Won't be legit UN force that show up. It'll be Macchiello. Come to kill me. Sementara itu setelah berhasil menyelamatkan anak-anak asuhnya, si Martin Brandon dan Martin pun akhirnya berpisah. Martin bersama para anak-anak asuhnya pergi keluar dari zona merah pemberontak di Kongo mencari tempat yang aman demi untuk melindungi para anak-anak asuhnya. Sementara Brandon bersama Miller langsung bergegas pergi ke tempat sebuah desa tempat di mana ia meminta bantuan kepada Ellen. Macchiello. Sesampainya di sana Brandon dan Miller pun langsung bersiap-siap. Brandon diberikan sebuah pistol yang merupakan sebuah souvenir yang pernah diberikan oleh ayahnya Brandon untuk Miller. Dan supaya kompak, Brandon juga diberikan sebuah headset untuk berkomunikasi lewat Discord. Com working? Loud and clear. Good. Setelah bersiap-siap di posisinya masing-masing, tak lama kemudian Ellen bersama para pasukan yang dikirim oleh Kolonial Jagger pun akhirnya datang ke lokasi tersebut. Akan tetapi setelah Ellen bertemu dengan Brandon bukannya membackup para pasukan yang dikirim oleh Kolonel Jagger itu menembaki mereka. Setelah beberapa pasukan yang dipimpin oleh Kapten Moba berhasil dilumpuhkan, Brandon kemudian menyuruh Ellen untuk melarikan diri kembali pulang ke markas. Brandon maju ke depan mengalihkan perhatian membuka jalan, sedangkan Miller ngendok di atas genteng membantu Brandon menembaki abis para pasukan Kongo yang bersembunyi. Akan tetapi, sewaktu ingin melampangin pinggang tiba-tiba aja Miller terkena sebuah tembakan dari si Macchiello yang gak tahu lagi ngapain, di mana, sementara Kapten Ngobak yang berusaha melarikan diri berhasil tertangkap oleh Brandon. Di situ Kapten Moba memberitahukan kalau sebenarnya dalang dari semua ini itu adalah si Kolonel Jagger, yang takut kalau perdagangan senjatanya kepada para pemberontak di Kongo itu ketahuan. Setelah Kapten Moba terkena headshot, Brandon kemudian bersembunyi di balik sebuah rumah di situ. Tak disangka-sangka saat berkomunikasi dengan Miller ternyata Macchiello yang posisinya entah berada di mana sudah berada di dalam satu room diskon bersama si Brandet. Instructor is at a loss for words, baby Beckett. Mengetahui hal itu, Brandon kemudian mengambil sebuah bambu yang diikat dengan benang membuat sebuah jebakan pengecoh untuk mengetahui posisi tempat bersembunyiannya si Macchiello.
Setelah berhasil menembak skop 8 kalinya si Mas Yellow, Brandon kemudian mengulur waktu menunggu malam datang, dan ketika masih low menggunakan skope night visionnya, Brandon kemudian berlari keluar menembaki tong Pertamax turbo yang berisi Pertamax agar penglihatan efisiensi Yellow menjadi burik jika cokor hayam. Setelah kejadian-kejadian yang sangat membagongkan tersebut, Miller tiba-tiba hilang entah kemana. Sedangkan Brandon kemudian disidang karena tindakan desersi yang ia lakukan, akan tetapi dikarenakan bukti-bukti yang diberikan tidak cukup, militer Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kemudian Brandon yang merasa sakit hati akan kematian teman-temannya itu pun datang sendirian ke rumahnya Kolonel Jagger. I think it's broken. So kill me. As long as there's war, there will be a necessity for things most people don't have a stomach for. Think that will change anything? You get all that? Yang akhirnya pun berhasil tertangkap. Dan cerita pun belum tamat karena si Brandon masih ingin melanjutkan Ngadu Liang Papang, film kelima dari film sniper yang sangat membagongkan ini. Not a Marine anymore, Major. I know. That's why we want to talk to you. We got a job for you, kid. Menurut kalian tentang film sniper ini, tinggalkan pesan di dalam komentar supaya saya lebih giat bikin konten dan bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.